Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Di rumah Sena. Sedari tadi pagi, gadis cantik ini mulai berbenah rumah. Selesai memasak, ia langsung mengambil sapu. Tak lama setelahnya, mengepel semua sudut rumah. Ia menyesal, sangat menyesal, tak pulang dari dulu, tak pernah memberi kabar selama ia tinggal di Jakarta kemarin. Melihat keadaan rumah yang nampak lebih kotor, Sena yakin ibunya pasti lelah dan kewalahan mengurus sang ayah dan juga mencari rejeki tambahan. Membayangkan itu, bahkan Sena sampai menitikkan air matanya diam-diam. "Sen, mandi dulu sayang, setelah itu sarapan," ucap Sarni. Ia menghampiri Sena yang sedang membakar sampah. Sena menoleh dan mencoba tersenyum riang. "Iya, Mak, sebentar lagi," jawabnya, seolah tak terjadi apa-apa, seolah hatinya tak sedang bergemuruh seperti ini. Sarni mengangguk, lalu kembali masuk ke dalam rumah, kembali meninggalkan Sena di halaman belakang seorang diri. Yakin tak ada lagi sang ibu di sana, Sena merogoh salah satu saku di celananya, mengambil satu tablet obat yang selama ini ia konsumsi, pil KB. Dengan perasaan bersalah yang membuncah, Sena melempar obat itu ke dalam bara api, lalu menutupnya dengan sampah-sampah yang lain, hingga api kecilnya tadi berubah semakin membara. Jakarta. Laura sudah diperbolehkan pulang hari ini. Merasa kesal karena Hanan tak mendampinginya, akhirnya ia menelpon Mariam untuk datang menjenguk. Mariam yang sudah menunggu-nunggu kelahiran cucunya pun langsung datang tanpa mengulur-ulur waktu. Bahkan Mariam pun ikut mengantar Laura pulang sampai ke rumahnya. "Di mana Hanan? Apa sedari kemarin ia tidak melihat keadaanmu?" tanya Mariam saat mereka baru saja masuk ke rumah Laura. "Entahlah, Ma. Bahkan saat aku melahirkan pun Mas Hanan tidak mendampingiku. Kurasa dia juga membenci anak ini," jawab Laura dengan sengit. Sumpah demi apapun, ketika mengingat itu ia sangat kesal. Mendengar itu, Mariam hanya mampu menghela nafasnya dengan kasar, tak mampu menanggapi apa-apa. "Mama pulang saja, lagi pula ada babysitter yang akan membantuku," jelas Laura lagi sungguh-sungguh. Percuma saja ada Mariam di sini, ia juga tak bisa membawa suaminya kembali, malah membuat ia tak bisa bebas. Saat ini juga Laura sangat yakin jika Hanan sedang bersama gadis sundal itu, Sena. "Baiklah, Mama akan pulang. Kalau ada apa-apa, kamu kabari Mama ya." Iya Mah," jawab Laura dengan malas-malasan. Setelah Mariam pergi, Laura memberikan sang anak yang berada di gendongannya pada sang babysitter Tia. "Urus anak ini, jangan buat dia menangis. Tangisan bayi hanya akan membuatku stres," ucap Laura setelah bayinya yang ia beri nama Noah sudah berada di gendongan Tia. Bayi laki-laki yang terlihat tampan itu sedang tertidur pulas. "Baik, Nyonya," jawab Tia patuh, lalu segera naik ke kamar Noah yang sudah sejak lama dipersiapkan. Kamar yang terletak di antara kamar Laura dan Hanan di lantai 2. Sementara Laura memutuskan untuk duduk di sofa ruang tengah lebih dulu. Rasanya belum sanggup untuk langsung naik ke lantai 2. Saat melahirkan Noah kemarin, ia mendapatkan 7 jahitan. Merasa mengantuk, Laura mencoba memejamkan matanya, namun suara-suara cekikikan seorang wanita mengganggu pendengarannya. Dengan kesal, ia membuka mata, bangkit dan menoleh ke arah belakang.
Dilihatnya Hanan datang bersama dengan seorang wanita baru lagi dan bukan yang seperti Airin. Laura terperangah, tak percaya atas kelakuan suaminya itu. Dengan senyum lebar, Hanan menggandeng Feli hingga berdiri tepat di hadapan sang istri. "Siapa lagi dia, Mas?" tanya Laura geram, wajahnya memanas tanda amarah. Di saat ia baru saja melahirkan, Hanan malah membawa seorang wanita pulang ke rumah mereka, di mana hati nurani pria ini. "Wanita baruku, cantik dan masih perawan," jawab Hanan seraya mengendus rambut Feli seolah candu. Tangan Laura terkepal kuat. Dalam hatinya ia terus mengutuk dan mengumpat. Ingin sekali ia menjambak dan menendang wanita sundal ini, wanita yang berani-beraninya memeluk lengan Hanan di hadapannya. "Pergi!" usir Laura dengan suara yang meninggi. Hanan berdecih. "Kamu tidak punya hak untuk mengusir siapapun. Bahkan para pelayan di sini hanya aku yang bisa memencatnya. Jika kamu ingin pergi, pergilah. Pergi tanpa membuat keributan." Setelah mengatakan itu, Hanan berlalu, menarik Feli untuk mengikuti langkahnya, menaiki anak tangga menuju ke lantai 2. Laura tahu betul kemana tujuan mereka, kamar Hanan, dan bisa dipastikan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. "Ah!" Laura berteriak, mengacak rambutnya frustasi. "Bajingan kamu, Mas. Aku akan balas kamu. Sialan!" umpatnya tak habis-habis. Siang itu, suara desahan seorang wanita terdengar jelas dari dalam kamar Hanan. Tak hanya itu saja, sesekalipun Laura mendengar suaminya menggeram penuh nikmat. 2 minggu sudah wanita sundal itu tinggal di sini. Bahkan Hanan pun memperkenalkan pada semua pelayan jika Feli adalah calon istri mudanya. Mendengar itu, Laura hanya mampu menggelengkan kepalanya, tak bisa apa-apa. Bahkan untuk membantah pun lidahnya sudah keluh. Betapa kejam sang suami. Bahkan kehadiran Noah di antara mereka tak merubah apapun, malah membuat jarak mereka semakin membentang lebar. Setiap hari, Laura selalu disuguhkan keintiman antara Hanan dan Feli. Kini ia tak sanggup lagi. Kepalanya sudah mendidih, tak peduli apa yang sedang dilakukan oleh kedua orang di dalam sana. Laura menggedor pintu sang suami dengan keras. "Dok, dok, 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 dok. Buka pintunya!" teriak Laura hingga wajahnya memerah. Di dalam sana Feli tersentak, namun ia tak bisa menghentikan desah nikmatnya. "Sudah, Vel, minumlah dulu," ucap Hanan seraya membuka bajunya yang masih terbalut rapi. Dengan buru-buru, Feli minum dan menyingkirkan seblak makanan kesukaannya, pedas yang membuatnya terengah, lalu segera beranjak ke atas ranjang dan menurunkan gaunnya, bersembunyi di bawah selimut, memasang wajah kesal. Dirasa siap, Hanan membuka pintu. Ia bertelanjang dada dan hanya menggunakan handuk yang melilit di seluruh pinggang. "Berisik!" bentak Hanan langsung hingga Laura tersentak kaget. "Bukan kamu yang seharusnya marah. Yang seharusnya marah itu aku, Mas. Berani-beraninya kamu menyentuh wanita sundal itu di rumah ini." Kesal Laura yang suaranya juga sudah mulai meninggi. "Ini bukan urusanmu. Bahkan jika aku ingin bercinta di sofa ruang tengah pun, kamu tetap tak bisa mencegahnya," balas Hanan tak kalah sengit. Dipikirnya Hanan tak tahu percintaan Laura dan Hanaf di rumah ini beberapa waktu yang lalu. Para pelayan di rumah ini adalah pelayan setianya. Setiap gerak-gerik Laura selalu jadi bahan perhatian.
"Jahat kamu, Mas, jahat!" Pekik Laura. Kemarahannya makin menjadi saat melihat Feli menutupi tubuh polosnya dengan selimut di atas ranjang. Ia hendak masuk dan menghajar Feli, namun Hanan dengan cepat mencekal tangan Laura, menarik dan mendorongnya keluar hingga ia terjungkal di atas lantai. "Ingatlah posisimu, Laura. Kamu hanya istri statusku, bukan istriku yang sesungguhnya," ucap Hanan dingin. Ia lalu menutup pintu itu dengan keras, menyisakan Laura yang menangis histeris. "Baiklah, aku juga akan bersenang-senang seperti yang kamu lakukan," teriak Laura, dan Hanan masih mampu mendengarnya. Hanan menyeringai tak peduli, tujuannya hanya satu, menyingkirkan Laura dari hidupnya. "Pakailah bajumu," ucap Hanan pada Feli. Hanan pun melakukan hal yang sama, kembali memakai pakaiannya sendiri. "Aku nggak lepas baju kok, Om, cuma dipelorotin," jawab Feli dengan terkekeh. 2 minggu tinggal di sini, ia cukup tahu siapa Laura, seorang wanita yang entah memiliki hati atau tidak. Bahkan Laura tak peduli saat Noah menangis rewel. Semakin hari, ia semakin semangat untuk memanas-manasi Laura, hingga wanita ular itu pergi dan Sena bisa kembali bersama Hanan, yang kini sudah menjadi kekasih sepupunya itu. "Aku akan ke kantor lagi. Ingat, jangan tinggalkan rumah ini. Kamu hanya aman jika berada di sini," jelas Hanan seraya memakai jasnya kembali. Feli mengangguk patuh dan Hanan segera pergi meninggalkan dirinya.